Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinta Siga Farina dengan NIM 2305120404. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah pemrograman berbasis platform, yaitu membuat homepage e-commerce dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga saya menggunakan Bootstrap. Nah, di sini saya sudah menyediakan aset untuk gambar-gambar yang akan ditampilkan, ada carousel dan juga sebagainya. Kemudian saya juga menggunakan Bootstrap untuk tampilannya. Kemudian juga menggunakan font awesome untuk ikonnya. Kemudian di sini saya akan memulai untuk menampilkan hasil dari kode ini. Kita buka lebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan untuk website saya dari mulai atas dan ini bawah kayak ini. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai fitur dari web homepage ini. Jadi di sini ada navbar, ada logo dan juga nama brand, kemudian ada pencarian, selain itu ada icon-icon untuk menu kayak gini yang saya dapatkan dari Font Awesome. Kemudian setelah itu ada carousel yang bisa diubah kayak gini, saya juga dapatkan dari elemen Bootstrap. Dan di sini ada our kategori. Saya juga menggunakan elemen dari Bootstrap, yaitu dengan menggunakan card. Dan di sini ada juga tampilan koleksi. Salah satunya yaitu saya akan menampilkan t-shirt collection dan juga crewneck collection. Dan di sini ada 6 card ketika dalam screen laptop kayak gini. Kemudian setelah itu ada pagination. Dan di sini saya menambahkan sedikit style hover agar ada perubahan warna ketika mouse menyentuhnya. Kemudian di sini saya juga menambahkan new arrival coming soon dengan menambahkan video. Nah, di sini saya menggunakan warna hitam sebagai background karena agar lebih terkesan premium dan juga agar lebih menarik gitu, agar lebih simple dan juga eksklusif. Kemudian setelah itu di bawahnya ada footer. Nah, pada bagian footer ini ada pengertian sederhana atau deskripsi sederhana dari default shop itu seperti apa. Jadi ini adalah toko official store yang menjual merch basket kayak gitu. Dan di sini ada bagian footer, ada default shop dan juga kayak footer seperti biasa. Dan di sini ada user bisa mengunjungi platform kami ketika ini diklik, maka ia akan mengunjungi YouTube si pemilik. Oke. Kemudian setelah itu ada ini 2025 term of use dan sebagainya. Nah, di sini website saya juga termasuk responsif. Ketika diinspek, ketika dalam kondisi laptop kayak gini, jadi navbarnya menjadi 1, tetapi ketika kayak ini kondisi di bawah 9 maka dalam kondisi tablet maka navbar pencariannya akan turun ke bawah, jadi kayak gini. Kemudian iconnya juga turun, setelah itu semakin kecil dalam kondisi HP seperti ini. Nah, kayak gini. Kemudian setelah responsif kayak gini, kemudian pada homepage ini saya menambahkan tampilan profil sederhana ketika misalkan user tersebut sudah memiliki akun. Nah, kemudian pada ini t-shirt koleksinya saya menggunakan modal. Jadi ketika button buy ini diklik contohnya, maka ia akan menampilkan deskripsi produk sederhana. Nah, di sini ada gambarnya, kemudian ada judulnya, ada deskripsi singkat, dan sini saya juga menambahkan button drop down untuk pemilihan size-nya kayak gini. Nah, kemudian setelah itu saya juga menambahkan button plus dan minus. Nah, di sini saya kerjakan caranya di JavaScript. Nah, setelah itu ketika button itu diklik dan misalnya ingin menambah keranjang 1 aja, maka saya menambahkan alert kayak gini. Saya mendapatkannya dari suite alert kayak gini. Nah, kemudian di sini juga bisa untuk crewneck-nya, masukkan keranjang kayak gini juga bisa. Nah, misalkan di sini size-nya nggak tahu ya, maka pengguna bisa
melihat size guide-nya dari size chart kayak gini. Sederhana saja, saya menggunakannya dengan menggunakan komponen table dari Bootstrap. Oke, itu aja pengenalannya. Sekarang kita akan coba lihat dari kodenya secara sederhana saja. Jadi di sini ada bagian navbar. Pada bagian navbar saya mendapatkannya dengan menggunakan komponen dari Bootstrap. Saya tinggal cari kayak gini komponen, kemudian jadi bagian navbar. Nah, setelah itu yang ada pencarian kayak gini saya tinggal copy dan saya akan melakukan sedikit modifikasi baik dari segi warna, ketinggian dan juga lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan fix top agar navbarnya itu ikut ke bawah ketika di scroll kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu pada buttonnya ini kan ada ikonnya agak cerah ya. Saya menggunakan aktif di sini pada icon home. Nah, kemudian untuk icon sebagainya saya dapatkan dari Font Awesome, yaitu bell, question, shopping, dan juga user. Nah, itu aja untuk navbar. Kemudian setelah itu untuk bagian carouselnya ini, untuk bagian carouselnya saya mendapatkan dari navbar Bootstrap ini, yaitu tinggal cari komponen, kemudian cari yang bagian carousel. Saya tinggal copy paste dari kode ini dan saya tinggal memasukkan aset yang saya miliki, yaitu si gambar itu tadi, itu seperti ini. Setelah carousel, kemudian selanjutnya itu adalah our kategori. Saya menggunakannya dari card dari Bootstrap. Nah, di sini pengertian dari col medium tree, col n3, column n3, mp3 artinya di sini ketika screen dalam posisi medium, maka ia akan mengambil 3 bagian. Posisi medium itu adalah posisi ketika layar kayak di atas tablet atau di layar laptop. Jadi kan kalau Bootstrap kan 12 bagian ya. Jadi kalau dibagi 3 maka ia akan menampilkan 4 bagian. 12 bagi 3 jadi 4. Jadi 4 bagian kayak gini. Sedangkan kalau dalam posisi paling minim maka ia akan membagi bagian Bootstrap itu menjadi 6. Jadi hanya menampilkan 2. Jadi 12 bagi 6 akan menghasilkan 2 kayak gini. Kemudian ini adalah margin bawahnya agar nggak dempet-dempet dengan card yang di bawahnya. Kemudian di sini untuk t-shirt saya juga menggunakan dari card Bootstrap. Misalkan di sini saya cari yaitu card. Nah, di sini saya tinggal copy paste, kemudian saya menggunakan row. Nah, di sini ketika kolom dalam posisi large maka ia menampilkan 2. Ketika dalam posisi medium maka ia membaginya menjadi 2 juga. Jadi akan menampilkan 6 card. Jadi kan 12 bagi 2 kan jadi 6 kayak gitu. Kemudian ketika dalam posisi small maka akan membagi jadi 4. Jadi 12 bagi 4 akan mendapatkan 3 card kayak gini. Dan di sini saya juga menggunakan font star kayak gini. Dari kalau solid kan warnanya jadi bintang full black, kemudian kalau regular itu ada kosongnya gitu. Itu sama, saya tinggal mengcopy satu card menjadi 6. Nah, kemudian di sini untuk crew neck-nya juga sama. Saya membuat 6 card tutup t-shirt, kemudian saya buat target collection crew neck, yaitu membuatnya jadi copy lagi menjadi 6 card lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya menggunakan modal pada Bootstrap untuk menampilkan tampilan kayak gini ketika button diklik. Dan di sini saya mendapatkannya ketika saya mengulik apa itu modal. Jadi ketika button ditekan maka akan menampilkan seperti itu. Nah, jadi intinya di sini pastikan button itu memiliki database target. Nah, ini kalian bisa kasih nama sendiri. Untuk buttonnya jangan lupa dikasih pagar. Kemudian tetapi untuk targetnya kita tinggal copy yang ini, kemudian masukkan, kemudian modifikasi pada bagian body sesuai yang diinginkan. Nah, di sini untuk ID-nya jadi reg modal tanpa adanya tanda pagar ini.
Jadi kayak gini ada pengertian, kemudian ada button size-nya menggunakan drop down menu, kemudian ada akhir buttonnya menggunakan footer kayak gini. Nah di sini minus quality plus kayak gini. Nah ini maksudnya apa? Agar menampilkan ini, jadi saya membuat kelas minus untuk button minus dan juga quantity untuk button tambah angka ini, untuk angkanya bisa berubah, kemudian kelas plus untuk button plus. Dan di sini saya akan menjelaskan di bagaimana cara kerja ini. Jadi pertama untuk switch alertnya ini ya. Di sini agar ketika button add to chart diklik maka akan menampilkan alert kayak gini. Nah ini menggunakan on click show alert. Nah di sini saya mendapatkannya dari switch alert kayak ini. Nah jadi di sini saya tinggal copy aja kodenya, kemudian digunakan di JavaScript. Nah ketika title-nya kayak gini, ada title sukses, kemudian text reward card, dan buttonnya saya hilangkan menjadi false, dan ini akan bilang sendiri setelah 2 detik. Nah kemudian bagaimana button ini bekerja? Button plus menjadi bekerja. Jadi pertama dokumen itu harus functionnya itu harus jadi terlebih dahulu. Nah ketika card ini ditampilkan secara sempurna, maka akan dilakukan function. Apa itu yang dilakukan? Yaitu ketika button plus diklik, maka akan dilakukan sebuah function. Functionnya seperti apa? Yaitu let quantity, yaitu izinkan quantity, ini kan quantity ya, itu diakses dan juga dimanipulasi. Yaitu yang pertama first integer, artinya mengubah nilainya menjadi sebuah integer. Setelah itu, setelah buttonnya diklik, this itu artinya minimalisasi button apa ini kan button minus. Nah maka button plus maksud saya, ketika button plus diklik maka akan menambahkan quantity yang awalnya misalkan ini 1 ditambah menjadi 1 menjadi 2 kayak gini. Sedangkan kalau button minus diklik maka akan melakukan sebuah function. Apa aja function itu? Sama itu, yaitu seperti tadi, izinkan mengakses quantity dan membaca dan juga memanipulasi. Kemudian setelah itu first integer, artinya mengubah menjadi angka. Setelah itu ini bisa dilakukan apabila jika kuantitinya lebih dari 1. Nah memastikan apakah quantity lebih dari 1. Jika lebih dari 1 maka lakukan ini, maka lakukan quantity dikurangi 1. Nah maka baru bisa. Tapi kalau quantity-nya 1 atau kurang dari 1, maka ia tidak bisa diklik. Seperti itu. Kayak gini untuk card-nya, untuk modal yang kita gunakan. Kemudian setelah itu untuk crewneck-nya sama, saya tinggal ganti aja. Ini tinggal ganti gambarnya aja. Ini untuk modal crewneck juga seperti itu, tinggal ganti gambar dan juga pengertian. Kemudian setelah itu untuk pagination. Nah untuk pagination ini saya juga gunakan diambil dari sini. Nah kayak gini pagination saya ambil dari sini. Saya tinggal copy kemudian pastekan di sini. Nah untuk warnanya saya manipulasi di style.css. Nah kemudian selanjutnya itu untuk awal video saya buat kontainer dan juga menjadi row, karena ini kalau berbentuk laptop akan jadi 2, kemudian kalau bentuk HP maka ia jadi 1 ini atas bawah. Kemudian kalau kayak gini ya, kolom medium 6 maka ia akan membagi menjadi 6, 12 bagi 6 maka akan menjadi 2. Kemudian kalau size-nya kecil maka ia membagi 12 artinya 1-1. Setelah itu untuk footer, nah di sini ada footer seperti biasa. Pertama saya menggunakan ini row, kemudian kolom-kolom, jadi row kolom 1 untuk ini dan kolom 2 untuk ini. Kemudian setelah itu pada kontainer ini untuk defaultnya kayak gini, font size-nya seperti ini untuk default shop. Kemudian untuk get started-nya saya juga menambahkan sebuah model baru. Kemudian setelah itu untuk footer help kayak gini saya buat list and style kayak gini dari first sampai bawahnya. Kemudian setelah itu untuk default juga sama, user juga sama. Kemudian our platformnya saya juga menggunakan Herf kayak gini. Nah kemudian di sini juga ada kayak gini terms of use.
Nah, ini untuk modal target dari Get Started. Jadi di sini saya menggunakan ID modal started, kan di atasnya di sini data PS target untuk button Get Started yaitu modal started. Nah, kemudian kita panggil dengan modalnya yaitu modal started tanpa adanya pagar. Kemudian saya menerapkan ini form agar nantinya ia bisa menampilkan format untuk mengisi data diri pengguna. Kemudian setelah itu seperti biasa saja ada tampilan or sign up, justify counter akan ada di tengah. Kemudian setelah itu dekorasinya. Kemudian setelah itu ada database dismiss model kayak gini. Kemudian di sini saya menggunakan checkbox untuk I agree terms and condition. Nah, itu tadi untuk index.html. Kemudian lanjut ke style.css. Nah, di sini bodinya saya menggunakan warna black ya. Kemudian paling Poppins. Kemudian untuk font controlnya kayak gini ya, navbarnya. Nah, di sini untuk media screen-nya, ketika media screen berukuran minimal 994, maka ketika di atas itu maka ia akan menampilkan kelebaran yaitu 350. Setelah itu kalau maksimal 994 maka pixel lainnya di center untuk navbarnya. Jadi di navbar ini align center. Kemudian carousel item seperti ini. Kemudian setelah itu untuk custom other juga seperti ini. Kemudian image kategorinya saya menambahkan kelebaran itu, width-nya, lebarnya 70 pixel, akan lebih besar dari card collection. Kemudian row content juga seperti ini. Menu kategorinya card hover kayak gini. Kemudian untuk media screen-nya juga sama tadi, ada bagian footer-nya, tapi ini untuk bagian footer. Kemudian ini untuk awal styling aplikasi agar nanti ada perubahan warna hover kayak gini. Jadi ketika hover apa, misalkan Instagram maka ia berubah menjadi warna ungu, YouTube merah, TikTok grey, dan WhatsApp warna hijau. Kemudian awal styling pagination. Nah, ini seperti saya bilang kan pagination di standarnya Bootstrap ya menggunakan warna biru, tetapi saya di sini saya lakukan styling jadi backgroundnya warna hitam, colornya white, kemudian bordernya yaitu 1 pixel solid. Untuk pagination link hovernya yaitu menggunakan warna grey kayak ini, colornya teksnya white. Kemudian di sini untuk styling video saya menggunakan kontainer, dan di sini saya wrap video dengan menggunakan display flex. Kemudian justify contohnya di center agar nantinya bertepat-tepat di bagian tengah. Nah, ini untuk cut video di color. Kemudian awal penulisan video yaitu untuk tampilan di sini mau saya hover untuk tulisannya. Ketika mouse ke sini maka akan mengubah menjadi warna orange agar biar sama dengan warna logo. Nah, kemudian setelah itu di sini kan udah ini sudah HTML, JavaScript. Kemudian untuk size cardnya ketika ini diklik maka akan menuju ke sini. Nah, di sini saya menggunakan tabel. Saya kasih tabel kayak gini. Nah, di sini ada size kayak gini, tapi karena waktunya sudah sangat singkat, hampir 20 menit, maka saya akhiri untuk presentasi website e-commerce kayak gini. Jadi itu tadi kurang lebihnya dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.